Shalom saudaraku dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Petrus. Di hari ini kita sudah melihat, sudah lama saya tidak upload ini saudaraku. Kita akan kembali melanjutkan ayat yang ketiga. Itu saya akan bacakan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, ya. Nah, kita sudah belajar tentang proses kelahiran kembali ini dari menurut pandangan skema kemah suci, berdasarkan skema kemah suci dari pintu gerbang sampai kolam pembasuhan. Nah, kita akan melanjutkan sedikit lagi tentang satu poin ini untuk melengkapi proses kelahiran kembali, yaitu di dalam alat yang bernama pintu kemah. Nah, pintu kemah itu terdapat jadi kemah suci. Di luar kemah suci itu ada pagar halaman. Jadi saudara bisa search di YouTube, itu pagar halaman. Nah, di pagar halaman itu ada pintu gerbang, itu melambang masuk iman. Di dalam pintu gerbang di situ ada mezbah korban bakaran, kolam pembasuhan. Terus pada waktu masuk ke kemah suci itu ada pintu kemah. Nah, proses kelahiran kembali memang sudah selesai pada kolam pembasuhan. Tetapi berdasarkan Titus 3 ayat yang kelima, kita baca Titus 3 ayat yang kelima, dikatakan, pada waktu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali. Nah, lihat, kelahiran kembali ini ada dannya, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kelahiran kembali itu satu paket antara pembaharuan dan permandian kelahiran kembali. Jadi ini paket lengkap. Kita sudah menjalani pintu pintu gerbang, kita masuk iman, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sudah masuk menjalani alat mezbah korban bakaran, kita ambil komitmen untuk pikul salib, untuk melepaskan yang lama. Kita pikul salib Tuhan, matikan daging, menyangkal diri, pikul salib setiap hari, ya. Terus juga kita ada satu alat kolam pembasuhan, kita dibaptiskan, kita lambang menguburkan hidup yang lama dan bangkit dengan hidup yang baru. Dan terakhir ini yang dikerjakan di dalam Titus 3:5, yaitu pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tepat sekali pada waktu kita mau masuk ke ruangan kudus, ruangan suci, itu harus melewati pintu kemah. Nah, pintu kemah inilah lambang baptisan Roh Kudus. Nah, memang proses kelahiran kembali ini nampaknya terpisah, tapi juga termasuk dalam paketnya, karena ada kata penghubung dan itu tadi, dan oleh pembaharuan. Jadi ada satu kaitan, saudaraku, ya, antara Roh Kudus dengan proses kelahiran kembali. Nah, pembaharuan oleh Roh Kudus ini seperti pintu kemah dalam kemah suci, saudaraku, ya, di mana seseorang dibaptiskan oleh Roh Kudus. Tanda khas baptisan Roh Kudus itu adalah berkata-kata di dalam bahasa roh atau bahasa lidah yang bisa dilihat dan didengar. Itu di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-33. Saudara bisa baca sendiri. Saat seseorang dibaptis oleh Roh Kudus, lalu mau hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, maka akan ada pembaharuan. Ada 3 pembaharuan di sini yang kita akan pelajari. Yang pertama adalah pembaharuan pikiran, atau dalam bahasa Yunani-nya adalah metanoia. Itu di dalam Efesus 4 ayat yang ke-23, Roma 12 ayat yang kedua. Pembaharuan pikiran metanoia itu ada di dalam Lukas 5 ayat 32. Nah, Roh Kudus mampu membaharui pola pikir kita.
menjadi pikiran Kristus. Jadi saat kita penuh dan dipimpin Roh Kudus, maka kita punya pikiran ini diperbaharui sehingga bisa berpikir menurut apa yang Allah pikirkan, yaitu firman Tuhan. Kita bisa berkata, kita bisa mendengar, kita bisa berperasaan, berperilaku seperti layaknya Kristus. Ini pikiran yang diperbaharui. Nah, saudara tahu arti kata pertobatan? Pertobatan itu sebetulnya ada dua arti. Dalam bahasa Ibrani-nya artinya itu berbalik arah atau syub, SHUWB. Syub itu dalam Yehezkiel 33 yang ke-14, Yeremia 24 ayat yang ke-7. Dan metanoia ini tadi, pembaharuan pikiran. Jadi saat kita itu bertobat sungguh-sungguh, kita berbalik arah, itu lambang kita masuk iman, pintu gerbang, terus mesbakon bakaran, kita mau pikul salib dan dibaptiskan, ya, kita keluar karena hidup yang baru, kita kuburkan hidup yang lama. Dan pembaharuan pikiran ini yaitu adalah pekerjaan Roh Kudus. Nah, ini saudaraku yang kita harus paham nih. Saat seseorang mau berbalik arah dari dosa kepada kesucian, tetapi pikirannya masih ingat-ingat, masih ingin memikirkan keasikan hidup yang lama, itu masih belum dikatakan bertobat. Bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, tapi pikirannya, hatinya masih hati Mesir, sehingga gak bertumbuh, jatuh bangun dalam dosa, akhirnya mati di padang gurun 40 tahun, angkatan pertama mati. Nah, ini saudaraku, jadi kita butuh Roh Kudus untuk melakukan pembaharuan pikiran. Tidak bisa dengan kekuatan sendiri, perlu Roh Kudus dalam hidup kita. Kita gak mampu, gimana ya caranya kita hidup suci, bingung. Tapi kalau kita punya Roh Kudus itu kita ajak ngobrol, Roh Kudus tolong, aku ada ikatan ini, tolong, aku ada kesalahan ini, tolong pimpin supaya aku bisa berubah. Roh Kudus akan menolong kita, Roh Kudus akan memimpin kita. Pastikan kita tidak bercabang pikiran, double minded. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-8 dalam King James Version itu tidak bercabang pikiran, fokus pada Tuhan, fokus pada pembaharuan oleh Roh Kudus, sehingga hidup kita akan diperbarui dari hari ke hari. Ya, itu yang pertama, pembaharuan pikiran. Yang kedua adalah pembaharuan pengetahuan. Kolose 3 ayat yang ke-10 kita baca. Kolose pasal 3 ayat yang ke-10 dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Roh Kudus ini juga bekerja memperbaharui pengetahuan kita. Dia akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Kita akan makin mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang murni. Jadi pentingnya penuh dan dipimpin oleh Roh Kudus itu akan membuat kita punya pembaharuan pengetahuan, saudaraku. Makin mengerti firman Tuhan, makin mengerti, makin dalam, dan kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita gak gampang diombang-ambingkan oleh arus pengajaran yang salah. Efesus 4 ayat yang ke-14, seperti anak-anak yang diombang-ambingkan. Tidak. Hidup kita makin bijaksana, makin berhikmat dalam segala perkara. Kita tidak lagi berpikir menurut cara dunia, tetapi menurut kebenaran firman Tuhan. Jadi selain pembaharuan pikiran, pembaharuan pengetahuan diisi oleh pengetahuan firman Tuhan. Dan itu semua dikerjakan oleh Roh Kudus, saudaraku. Oleh Roh Kudus. Kita mendengarkan khotbah, itu kita bisa mengerti dengan hati yang tulus. Kita mau membuka hati, kita minta Roh Kudus pimpin, sehingga apa yang dikhotbahkan itu bisa nancep, saudara. Saat kita baca firman Tuhan, Roh Kudus itu akan menghidupkan huruf-huruf ini, sehingga kita bisa mengerti maknanya. Dan terakhir, pembaharuan karakter. Di dalam
2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Roh Kudus itu melakukan pembaharuan karakter kita dari hari ke hari. Perubahan ini bukan perubahan yang sangat lambat, tapi bisa cepat. Cepat atau lambat itu tergantung seberapa mau kita diikat dan dipimpin oleh Roh Kudus. Yohanes 21 ayat 18. Kita baca. Yohanes 21 ayat yang ke-18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki, sekarepnya sendiri, semaunya kita sendiri. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Jadi pembaruan karakter ini penting, saudaraku. Itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Lihat ya, 3 pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pikiran kita, pengetahuan kita, dan karakter kita. Wah, kekristenan sejati itu akan benar-benar nampak dalam kehidupan kita. Bersama Roh Kudus kita mampu menjadi lebih dari pemenang. Seringkali manusia bisa gak sih hidup tanpa dosa? Bersama Roh Kudus kita mampu, bahkan lebih dari pemenang. Kok bisa? Kita baca Roma 8 ayat yang ke-37, dikatakan seperti ini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, lebih dari pemenang, more than conquerors, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Apa artinya lebih dari pemenang? Bahasa Yunani lebih dari pemenang itu hupernikao. Hupernikao itu bahasa Yunaninya ya. Saudara bisa search sendiri di dalam Alkitab elektronik. Sekarang kita ada nomor-nomor strong, saudara bisa catat sendiri itu. Hupernikao itu ada 2 arti, saudara. Yang pertama, kemenangan lebih. Jadi bersama dengan Roh Kudus, kita yang sudah mengalami pembaharuan pikiran, pembaharuan pengetahuan, dan pembaharuan karakter, itu kita punya kemampuan bersama dengan Roh Kudus ya, sekali lagi, itu menghasilkan kemenangan yang lebih. Kemenangan lebih itu artinya seperti ini. Kalau kita main bulu tangkis 15-0, nah itu kemenangan lebih. Tapi bukan 2-1, 3-2, 4-3, 5-4, 5-5, waduh seri 5-6, waduh kalah, aduh kembali 6-6, 7-6. Nah, tidak seperti kemenangan lebih itu 15-0, 20-0. Jadi kita bisa menang atas dosa, atas kedagingan, atas dunia ini. Bukan Senin kalah, Selasa menang, Rabu kalah, Kamis menang. Tidak. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu menang terus, saudara. Karena mana ada orang yang mau sembuh sakit, kan tidak ada, saudara. Yang ada itu sembuh terus. Mungkin 6 bulan sembuh sakit, oke lah, itu yang ideal, saudara. Nah, kemenangan lebih itu artinya kita benar-benar mutlak, saudaraku. 15-0, gak gampang jatuh bangun dalam dosa, saudaraku. Gak gampang. Tuhan Yesus telah mengalami. Dalam Ibrani 4 ayat 15, sebagai manusia dia dicobai dalam segala segi, tetapi tidak jatuh dalam dosa. Nah, ini kita akan mengalami kemenangan. Juga secara jasmani, kemenangan atas ekonomi, kemenangan atas sakit penyakit dengan pertolongan Tuhan. Ini saudaraku, itu adalah kemenangan itu. Kemenangan. Kedua, kemenangan yang mutlak. Mutlak itu kita menang itu bukan hanya menang atas satu segi hidup saja, tapi bisa seluruh segi hidup, mutlak, saudara. Kok bisa? Adakah sih? Coba kita tahu Kak, Cristiano Ronaldo main bulu tangkis bisa juara nggak? Nggak mungkin, karena dia perfect di sepak bola, tapi bulu tangkis ya kalah. Tapi di dalam hupernikao ini bersama Roh Kudus kita bisa menang ada segala segi hidup.
dan kemenangannya itu 15-0, 20-0. Jadi jangan bilang, oh saya ini spesialis kejujuran, tapi kalau kesabaran saya lemah, saya pasti suka marahan. Nah jangan, saudaraku. Kalau sudah tahu itu salah, perbaiki. Sehingga menang atas kejujuran, menang atas juga atas kesabaran, juga menang atas hormati orang tua, menang atas kedisiplinan, dan lain-lain. Terus kita kumpulkan kemenangan-kemenangan itu, dikumpulkan terus. Nah, sehingga ini menjadi satu, saudaraku, paket di dalam pembaruan Roh Kudus. Simpelnya apa, saudara? Roh Kudus ini benar-benar penolong hidup kita yang akan menyertai hidup kita selama-lamanya. Jadi jangan menolak. Beberapa orang menolak karunia Roh Kudus. Itu sama saja dengan orang yang naik mobil ke Tretes. Enggak, saya jalan kaki saja. Ya sudah, bisa nggak sampai? Ya tetap bisa, tapi ya punya effort yang lebih, punya usaha yang harus lebih. Tapi kalau kita punya Roh Kudus, kita bisa naik mobil pergi ke Tretes dengan lebih ringan sekali, saudaraku. Roh Kudus itu penolong kita. Kita nggak bisa hidup suci tanpa Roh Kudus. Kita nggak bisa menang mutlak, menang lebih hupernikau, lebih dari pemenang tanpa Roh Kudus. Berat, saudaraku, berat. Dengan tipu daya dunia, godaan-godaan dunia, berat kalau kita tanpa Roh Kudus. Jadi proses lahir baru yang komplit itu adalah percaya Tuhan Yesus, ya, itu gerbang. Bertobat mau pikul salib, mesbah korban bakaran, mau dibaptiskan air, itu lambang penguburan hidup lama dan bangkit dengan hidup yang baru, kolam pembasuhan, dan terakhir mau dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Hal ini akan membuat seseorang benar-benar lahir baru dan bertumbuh cepat ke arah Kristus. Pengalaman yang luar biasa dari proses kelahiran kembali ini patut disyukuri melebihi apapun. Jadi kalau saudara punya pengalaman ini, bersyukur, jangan kembali lagi jatuh bangun dalam dosa. Walaupun kita tidak mendapatkan apa-apa dalam dunia ini, ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan pasti mencukupi kita. Tapi walaupun kita, ada satu lagu, biar saya miskin di sini tapi kaya di sorga, walaupun itu terjadi, tetap kita nggak layak bersungut-sungut, karena perbuatan Allah melalui putranya Tuhan Yesus jauh melebihi apapun. Allah tentu tidak mungkin membiarkan kita, tidak mungkin. Tapi walaupun itu terjadi, kita nggak perlu bersungut-sungut, nggak bisa, nggak layak, karena pembaruan dari neraka ke sorga itu luar biasa, saudaraku. Jadi di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga ini jelas sekali diterangkan tentang pembaruan, melahirkan kita kembali. Satu kata itu maknanya begitu dalam, saudaraku. Maka dari itu Petrus tahu, dia mengatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Terpuji, dia mengucap syukur. Itu video-video yang sebelumnya sudah bisa dengarkan sendiri, yang telah melahirkan kita kembali. Ini ayat-ayat pembukaan ini, Petrus sudah mengucap syukur tentang kelahiran kembali, hidup yang penuh pengharapan. Ini perubahannya besar, melebihi orang dari gelandangan naik jadi presiden, melebihi itu, saudara. Karena itu hanya sampai di kuburan, tapi ini sampai kekal di dalam kerajaan surga, saudara. Ya, ini adalah sedikit tentang kelahiran kembali. Masih ada satu poin lagi, saudaraku, tentang hidup yang penuh pengharapan, saudaraku, ya. Ya, kita akan sambung di video yang akan datang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.